Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu di dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami bisa lalui itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau membaca dan mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami memasuki seluruh hari ini. Kami memohon hikmat dan pengertian daripada Tuhan, sehingga firman-Mu tidak sekedar kami baca dan tidak sekedar kami renungkan, tetapi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29 dengan tema Kita Bukanlah Keset. Saya akan bacakan ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memanggil orang percaya untuk siap menderita bagi Dia. Namun, tidak berarti kita harus selalu pasrah menerima aniaya. Ada saatnya kita sebagai orang-orang percaya ini perlu bersuara dan membela hak kita, karena kita bukan keset yang harus menerima injakan orang. Inilah yang dilakukan Paulus di dalam nats yang kita renungkan pagi hari ini. Meskipun ia siap menderita bagi Kristus, namun ketika kepala pasukan Romawi memerintahkan pasukannya untuk menyiksa Paulus tanpa adanya vonis dari pengadilan, Paulus menyatakan haknya sebagai warga negara Romawi. Kewarganegaraan Paulus diperoleh berdasarkan kelahirannya, bukan dibeli, seperti status kewarganegaraan kepala pasukan yang dikatakan di dalam ayat 28. Paulus jelas sadar hukum karena menurut hukum Romawi, seorang warga negara Romawi tidak boleh menerima hukuman dan bahkan siksaan, kecuali pengadilan menyatakan bahwa orang itu bersalah. Oleh karena itu, perwira yang ingin menyiksanya mundur dan melaporkan hal itu kepada kepala pasukan yang kemudian membatalkan perintahnya. Paulus berani bertindak karena mengetahui dengan jelas hak-haknya sebagai warga negara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini mengingatkan setiap kita untuk menyadari identitas dan martabat diri yang diberikan Tuhan. Dalam hal ini, Paulus tidak menggunakan status kewarganegaraannya untuk menyombongkan diri atau menghindari penderitaan demi Injil secara total, tetapi ia menggunakannya pada waktu yang tepat untuk menuntut haknya sebagai manusia yang bermartabat. Ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki identitas sebagai warga negara di bumi dengan hak dan kewajiban hukum, dan juga sebagai warga kerajaan sorga. Kita tidak diciptakan untuk menjadi keset yang bisa diinjak-injak, dilecehkan, atau disiksa semena-mena. Kita berhak atas martabat dan perlakuan yang adil. Yang kedua, dari kisah ini mengingatkan kita juga untuk menggunakan hak dengan bijaksana. Paulus tahu haknya dan berani menyatakannya. Dia tidak pasif dan membiarkan ketidakadilan terjadi. Hal ini mengingatkan kita untuk mengetahui hak-hak kita, baik secara hukum di negara kita maupun sebagai anak-anak Allah, dan menggunakannya dengan bijaksana untuk melindungi diri dan pelayanan kita, bukan untuk keuntungan pribadi yang egois. Ada saatnya kita harus dengan rendah hati menderita demi Kristus, tetapi ada juga saatnya kita harus berdiri teguh untuk menuntut keadilan. Selanjutnya, yang ketiga, mengingatkan kita untuk jaminan identitas surgawi yang lebih berharga. Jika kewarganegaraan Romawi saja sudah sangat berharga dan dapat menyelamatkan Paulus dari hukuman fisik yang tidak adil, terlebih lagi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus telah membayar harga yang sangat mahal
yaitu darahnya sendiri untuk kewarganegaraan rohani kita. Identitas ini menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang kekal. Pengetahuan ini seharusnya memberikan kita rasa harga diri yang mendalam dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang keempat, kisah ini mengingatkan kita untuk memiliki keberanian di dalam menghadapi ketidakadilan. Paulus menunjukkan keberanian dengan menantang kepala pasukan yang memiliki kekuasaan besar. Kita juga dipanggil untuk tidak takut menghadapi ketidakadilan atau penindasan. Kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak ketika hak-hak dasar kita dilanggar, sambil tetap memancarkan kasih Kristus dalam sikap kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah, berharga di matanya. Kita bukanlah keset, melainkan duta-duta Kristus bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan pagi hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa betapa berharganya kami di hadapan Tuhan, oleh karena kami adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Engkau. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami di dalam menjalani seluruh kegiatan hari ini. Kami mohon tuntun dan bimbinglah kami di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Berikanlah kami keberanian untuk mempertahankan hak-hak kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.